Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Naini. Salam rimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas di hari ke-15. Untuk yang nomor 1, tema kurikulum baca keempat. Yang nomor 1 adalah apa pengertian tahap awal? Tahap awal adalah di mana motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak secara fun learning, bertahap, sistematis, menarik untuk dipahami. Untuk soal nomor 2, apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol adalah bentuk suatu huruf yang ada dalam alfabet. Untuk soal nomor 3, apa tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal disebut juga dengan tahap simbol. Untuk soal nomor 4, apa tujuan adanya tahap awal? Tujuan adanya tahap awal yaitu agar anak paham dan tidak salah arah dalam membimbing dalam pengenalan simbol huruf. Nomor 5, materi apa saja yang termasuk dalam tahap awal? Materi yang termasuk dalam tahap awal yaitu ada HS, A, I, U, E, O, baca 1A, baca 1B, baca 1C, baca 1D, baca 1E, baca 1F, baca 1G, baca 1A. Ada baca 2, baca 3, baca 4, baca 5, baca 6, baca 7, baca 8, baca 9, baca 10, baca 11, dan baca 12. Untuk soal nomor 6, bagaimana cara motivator dalam penyampaian tahap awal? Cara motivator dalam penyampaian tahap awal yaitu dengan mengenalkan terlebih dahulu huruf simbolnya dengan cara berulang-ulang dan menyenangkan. Lalu setelah anak sudah terbiasa dengan pengenalan huruf simbol huruf, anak bisa berlatih huruf simbol tersebut. Untuk yang B, jawablah pertanyaan mengenai HS, A, I, U, E, O berikut ini. Untuk soal nomor 1, apa pengertian dari HS, A, I, U, E, O? Pengertian dari HS, A, I, U, E, O adalah singkatan dari huruf simbol A, I, U, E, O. A, I, U, E, O adalah simbol huruf pertama yang kita kenalkan karena A, I, U, E, O merupakan huruf vokal yang ada di setiap kata. Untuk soal nomor 2, apa syarat sebelum mengenalkan HS, A, I, U, E, O? Syaratnya yaitu anak mampu mengucapkan bunyi huruf verbal A, I, U, E, O. Untuk soal nomor 3, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HS, A, I, U, E, O? Tujuan utamanya adalah anak menyukai dan tertarik dengan kegiatan bermain huruf simbol A, I, U, E, O. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Untuk soal nomor 4, bagaimana cara motivator menyampaikan HS, A, I, U, E, O? Yaitu dengan cara memperkenalkan huruf pelangi A, I, U, E, O dengan syarat huruf simbol A, I, U, E, O atau modul tulis 1B dengan syarat huruf verbal A, I, U, E, O dan motorik anak sudah kuat. Untuk soal nomor 5, bagaimana cara motivator mengevaluasi HS, A, I, U, E, O? Cara motivator mengevaluasi A, I, U, E, O yaitu evaluasi tujuan utamanya atau motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak apakah anak tertarik dalam kegiatan bermain HS, A, I, U, E, O. Sedangkan evaluasi tujuan khususnya adalah motivator menanyakan huruf simbol A, I, U, E, O secara acak, tepat, dan cepat, yaitu 1 huruf 1 detik. Untuk nomor 6, apa tahap selanjutnya setelah HS, A, I, U, E, O? Tahap selanjutnya setelah HS, A, I, U, E, O yaitu baca 1A atau HS, B, D, G, K, M, P, S, Y. Akan tetapi dengan syarat sudah terampil D4 HPK dan verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Untuk yang C, jawablah pertanyaan mengenai baca 1A berikut ini. Untuk yang nomor 1, apa syarat sebelum mengenalkan baca 1A? Syaratnya yaitu anak harus sudah terampil D4 HPK, HS, A, I, U, E, O dan verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Untuk soal nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari baca 1A? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1A. Sedangkan tujuan khususnya anak terampil mengenal huruf simbol B, D, G, K, M, P, S, Y. Untuk soal nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1A? Cara motivator menyampaikan modul baca 1A yaitu dengan diawali dengan berdiagram, mengajak anak
dialog dengan menggunakan gambar yang ada pada modul. Dan motivator mengajak anak mengulang kembali D4HVK menggunakan gambar sebagai kamus. Selanjutnya, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru diperkenalkan, sehingga anak menikmati bermain modul baca 1A dan anak berdampak memahami huruf yang baru diperkenalkan. Dan selanjutnya yaitu anak menarik garis, menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Dan nomor selanjutnya mengajak anak membunyikan lagu BDGKMPSY sambil menunjuk huruf simbol BDGKMPSY sebagai penunjang untuk mengenalkan HSBDGKMPSY. Kemudian bermain modul dengan cara melipat kertas dengan permainan agar menyenangkan dan anak bisa bermain modul secara mandiri. Yang terakhir yaitu pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang sudah diperkenalkan. Untuk soal nomor 4, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari baca 1A? Evaluasi tujuan utamanya, motivator harus memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, bahagia, antusias, maka tujuan utama dari modul baca 1A yaitu sudah tercapai. Dan evaluasi tujuan khususnya adalah anak terampil membaca kata bermakna dengan modul baca 1A secara mandiri. Anak dapat menjawab huruf simbol BDGKMPSY yang ditunjuk secara acak, cepat, dan tepat, yaitu satu huruf 1 detik. Untuk soal nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul baca 1A? Tahap selanjutnya yaitu baca 1B atau HSJLNTRC dengan syarat harus sudah tercapai D4HVK, HSAIUEO, dan baca 1A. Untuk yang D, jawablah pertanyaan mengenai baca 1B berikut ini. Untuk nomor 1, apa syarat sebelum mengenalkan baca 1B? Syarat untuk mengenalkan baca 1B yaitu anak harus sudah terampil D4HVS, HVS, verbal JLNTRC, dan baca 1A. Untuk nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari baca 1B? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1A. Baca 1B. Untuk yang tujuan khususnya, anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. Dan untuk nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1B? Yaitu caranya dengan diawali dengan berdialog, mengajak anak berdialog bahasa bimba, lagu bimba, verbal dengan menggunakan gambar yang ada di modul. Dan motivator mengajak anak mengulang kembali D4HVS gunakan gambar sebagai modul. Dan motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru diperkenalkan, sehingga anak menikmati modul baca 1B yang berdampak anak paham pada huruf yang baru diperkenalkan. Selanjutnya, menarik garis, menghubungkan kata ke gambar yang sesuai, dan mengajak anak menyanyikan lagu JLNTRC sambil menunjuk huruf JLNTRC. Kemudian bermain modul dengan cara melipat kertas. Yang terakhir yaitu pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada gambar modul sebelumnya. Untuk soal nomor 4, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul baca 1B? Evaluasi tujuan umumnya yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, antusias, semangat, maka tujuan utama modul baca 1B sudah tercapai. Sedangkan evaluasi tujuan khususnya yaitu anak terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1B secara mandiri. Anak dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang ditunjuk secara acak, cepat, tepat, dan tepat, yaitu satu huruf 1 detik. Soal nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul baca 1B? Tahap selanjutnya setelah modul baca 1B yaitu baca 1C. Kata sederhana yang terdiri dari 4 huruf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimba, tetap semangat dan terus belajar.